Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di episode 5. Pada episode ini kita akan berbicara mengenai gender. Apa gender itu? Apa itu gender? Gender adalah jenis kelamin menurut tata bahasa. Jadi gender adalah jenis kelamin menurut tata bahasa. Dalam bahasa Arab, gender ini biasa dinamakan naw. Di dalam bahasa Arab dikenal dua macam gender, kata benda atau kata sifat. Jadi kata benda dan kata sifat itu punya jenis kelamin menurut tata bahasa. Ada dua jenis kelamin, kata benda dan kata sifat. Yang pertama disebut muzakkar. Muzakkar itu laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Dalam bahasa Inggris disebut maskulin. Yang kedua, muannas. Muannas adalah jenis kelamin perempuan, yang dalam bahasa Inggris disebut feminine. Nah, perlu dicatat, tidak ada jenis kelamin netral atau dalam bahasa Inggris disebut neuter dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata benda atau kata sifat itu kalau tak laki-laki, perempuan. Kalau enggak perempuan, laki-laki. Kalau tidak maskulin, feminin. Kalau tidak muzakkar, muannas. Muannas. Namun dalam bahasa Arab ada common gender atau gender bersama. Maksudnya dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Misalnya sukun. Sukun itu pasar. Jadi dalam bahasa Arab pasar itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi biasanya sukun itu feminin, perempuan. Contoh lain, sikinun. Sikinun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Pisau. Tapi biasanya sikin itu feminin, perempuan. Kemudian tariqun. Tariqun jalan. Jadi jalan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Gender semacam itu dinamakan common gender. Ya. Common gender. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan apakah kata benda atau kata sifat yang bersangkutan itu memiliki gender laki-laki atau perempuan, memiliki gender muzakkar atau muannas, atau bagaimana mengidentifikasi gender. Nah, untuk bisa mengidentifikasi gender, kita harus tahu tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas. Atau tanda-tanda jenis kelamin perempuan. Jadi kalau kata benda atau kata sifat yang bersangkutan memiliki tanda-tanda muannas, berarti dia itu muannas. Kalau tidak, berarti dia muzakkar. Nah, sekarang mari kita lihat tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas itu bisa dilihat by nature. By nature atau secara alamiah. Secara alamiah. Contoh, ummun, ibu, itu secara alamiah perempuan. Jadi secara alamiah itu muannas. Ukhtun, saudara perempuan atau sister dalam bahasa Inggris, itu secara alamiah perempuan. Bintun atau daughter dalam bahasa Inggris anak perempuan. Anak perempuan itu secara alamiah mempunyai jenis kelamin perempuan. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, by form atau menurut bentuk. Contoh, madrasatun itu sekolah. Sekolah by nature
by nature itu ya tidak laki-laki, tidak perempuan. Oleh karena madrasatun itu tidak punya jenis kelamin. Atau secara genetis dia bukanlah laki-laki, bukanlah perempuan. Tetapi secara bentuk madrasatun dalam bahasa Arab itu berjenis kelamin perempuan atau muannas. Tandanya apa? Tandanya ini tamarbutah. Tamarbutah. Jadi madrasatun itu muannas, berjenis kelamin perempuan, oleh karena dia berakhir dengan tak marbutah. Nah, di sini dikatakan ini ta marbutah ini adalah tanda perempuan yang paling populer. Nah, jadi bisa kita ini kan simpulkan bahwa kalau kata benda atau kata sifat itu berakhir dengan ta marbutah, maka pantas diduga bahwa dia itu perempuan. Tapi ada pengecualian, Nah, oke. Contoh kata benda yang berakhir dengan ta marbutah, madrasah, sekolah. Sayyaratun, ini ta marbutah nih. Sayyaratun, mobil. Ini sudah muncul di edisi sebelumnya. Kemudian sa'atun, jam. Ini juga sudah muncul di edisi berikutnya. Secara lengkap, madrasatun, sebuah sekolah, oleh karena dia bertanwin. Sayyaratun, sebuah mobil, oleh karena dia bertanwin. Sa'atun, sebuah jam, oleh karena dia bertanwin. Tetapi khalifatun yang juga berakhir dengan ta marbutah ini laki-laki. Itu pengecualian ya. Khalifatun yang juga berakhir dengan ta marbutah bukan perempuan, tapi laki-laki. Hamzatu, ini nama Hamzah, nama orang, nama paman Nabi ini. Hamzatu juga berakhir dengan ta marbutah. Tapi Hamzatu itu bukan perempuan. Hamzatu itu laki-laki. Muawiyatu, ini sahabat Nabi, Muawiyatu juga berakhir dengan ta marbutah. Tapi Muawiyah itu bukan perempuan. Itu pengecualian. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak setiap kata benda atau kata benda yang berakhir dengan ta marbutah itu perempuan. Khalifah ini kata benda, tapi laki-laki. Hamzah kata benda, nama ini laki-laki, bukan nama perempuan. Muawiyah ini kata benda, nama bukan perempuan tapi laki-laki. Namun secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa kata benda yang berakhir dengan ta marbutah itu perempuan. Coba perhatikan di Hamzah. Hamzah ini ta marbutahnya itu tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin. Biasanya kalau tidak bertanwin beralif lam ya. Ini tidak beralif lam juga tidak bertanwin. Muawiyah juga begitu. Muawiyah itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Jadi akan kita pelajari nanti, ada kata benda dalam bahasa Arab itu yang tidak boleh menerima tanwin. Dia tidak bertanwin juga tidak beralif lam seperti ini. Itu by form. Penentuan muannas berdasarkan bentuk ya, berdasarkan bentuk. Ada lagi by convention. Menurut konvensi. Konvensi itu perjanjian, konvensi atau kesepakatan. Jadi berdasarkan kesepakatan di antara ahli-ahli tata bahasa Arab. Contoh, nama-nama tempat. Nama-nama tempat, apakah itu negara, apakah itu kota, kampung, itu pada dasarnya perempuan. Nah, ini tanda-tanda muannas. Pada dasarnya perempuan. Misalnya Misru, Mesir, itu perempuan. Makkah itu perempuan. Coba lihat Makkah itu berakhir dengan ta marbutah ya, dan dia merupakan nama tempat. Jadi ada dua hal yang membuat Makkah itu mempunyai jenis kelamin perempuan. Yang pertama dia berakhir dengan ta marbutah, yang kedua dia merupakan nama tempat. Jadi pada dasarnya nama-nama tempat itu berjenis kelamin perempuan. Contoh lain, Indonesia tempat negara kita. Nah, itu bukan jenis kelamin perempuan. Tapi ada juga pengecualian. Lubnanu. Nah, lihat Lubnanu ini tidak bertanwin juga tidak beralif lam. Lubnanu, Lebanon.
Lebanon itu laki-laki. Walaupun dia itu nama negara, nama tempat, tapi dia itu bukan perempuan. Dia itu laki-laki. Al-Iraqu, Irak, itu laki-laki. As-Sudanu, Sudan, itu laki-laki. Nah, kalau kita lihat tempat itu ada yang beralif lam, ada yang tidak. Seperti di Lebanon, itu tidak beralif lam. As-Sudan, itu beralif lam. Ya, Al-Iraq itu beralif lam. Makkah itu tidak, ya. Makkah itu tidak. Insya Allah kita akan menyiapkan satu sesi untuk nama-nama tempat yang beralif lam dan yang tidak, insya Allah. Kemudian B, anggota-anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. Dalam bahasa Arab, anggota-anggota tubuh yang jumlahnya sepasang itu perempuan, itu muannas. Muannas. Contoh, anggota-anggota tubuh yang jumlahnya sepasang itu ainun. Ainun mata. Mata itu dua, ya. Ainun mata. Jadi ainun itu apa namanya, by convention, menurut kesepakatan, itu digolongkan ke dalam muannas. Udhunun, telinga itu dua, itu perempuan. Yadun, tangan, dua, itu perempuan. Rijlun, nanti kaki, ada dua sepasang, itu perempuan. Jadi penentuan ainun ke dalam muannas itu by convention, menurut kesepakatan di antara ahli-ahli tata bahasa Arab. Kemudian kata benda tertentu yang harus dihafalkan. Kata benda tertentu yang harus dihafalkan. Misalnya ardun itu bumi itu perempuan. Kita nggak tahu mengapa ardun itu digolongkan ke dalam muannas. Kemudian syamsun itu matahari. Matahari itu perempuan, tapi kalau bulan qamarun itu laki-laki, ya. Kemudian darun, rumah, ya. Paling tidak kita sudah mengenal dua kata yang artinya rumah. Yang pertama baitun, ya, baitun, yang kedua darun. Kalau baitun itu laki-laki, darun itu perempuan. Nah, darun ini biasanya digunakan untuk tempat belajar. Misalnya darul hikmah, darul fikri, darun najah, ya. Biasanya begitu. Jadi rumah yang digunakan untuk belajar itu perempuan. Nah, memang kalau kita lihat kata-kata yang by convention dikelompokkan ke dalam perempuan, jenis kelamin perempuan, bagaimana? Ardun itu lambang kesuburan. Ya, perempuan itu subur, dikenal subur. Kemudian syamsun, matahari ini panas. Ya, bergolak. Ya, secara psikologis memang perempuan itu apa namanya, itu cepat ini, kan begitu kan? Syamsun. Kemudian darun, rumah untuk belajar. Jadi perempuan itu ya pendidik pertama perempuan itu. Jadi ardun, syamsun, darun, ini kata-kata tertentu yang harus dihafalkan dan dia itu termasuk perempuan. Ya, perempuan. Kemudian nama-nama perempuan. Nama-nama perempuan ini pada dasarnya tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin. Maryamu itu Maryam, perempuan, bukan Maryamun. Kita siapkan satu sesi nanti untuk membahas kata benda yang begini ini. Zainabu ini juga tidak bertanwin. Nama perempuan Zainabu itu, bukan Zainabun. Ya. Fatimatu, bukan Fatimatun, ya. Ini nanti disebut kata benda ghairu munsharif. Kata benda yang tidak boleh, yang tidak bisa menerima tanwin, itu perempuan. Kita lihat Fatimah itu dia bertamarbutah, ya, berakhir dengan tamarbutah, berarti perempuan. Kemudian dia merupakan nama perempuan, ya, perempuan. Kemudian saya ulangi sedikit bahwa dalam bahasa Arab dikenal common gender. Common gender itu kata benda yang bisa laki-laki bisa perempuan.
jadi gender bersama. Misalnya sukun. Sukun itu pasar. Pasar itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi biasanya perempuan. Ya. Sikinun itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi biasanya sikin pisau itu perempuan. Nah, kemudian tariqun jalan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, coba lihat sukun ini pasar ya, pasar. Ya, umumnya perempuan itu suka berbelanja ke pasar. Ya. Kemudian sikin, pisau, perempuan itu dekat dengan pisau. Ya, untuk memotong cabai, bawang di dapur. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu dikenal common gender. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris itu ada gender yang netral. Misalnya sekolah. Sekolah itu dalam bahasa Inggris tidak maskulin, tidak feminin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Oleh karena dia tidak mempunyai jenis kelamin. Sayyaratun dalam bahasa Arab perempuan, kalau dalam bahasa Inggris dia netral. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Sa'atun juga begitu. Dalam bahasa Arab dia perempuan, tapi dalam bahasa Inggris dia netral. Jadi dikenal neuter atau gender yang netral. Maksudnya itu tidak laki-laki, juga tidak perempuan dalam bahasa Inggris. Tapi itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, gender itu kalau tidak laki-laki, perempuan. Kalau tidak muzakkar, muannas. Ya. Jadi insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, jadi kita hafalkan ini. Mana-mana kata benda itu yang laki-laki, mana-mana yang perempuan. Nah, itulah tanda-tanda muannas, tanda-tanda jenis kelamin perempuan. Yang tidak punya tanda-tanda itu berarti muzakkar. Muzakkar, dia itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi untuk menentukan apakah sebuah kata benda itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, lihat apakah dia mempunyai tanda-tanda perempuan atau tidak. Kalau dia mempunyai tanda-tanda perempuan, dia itu muannats. Kalau tidak, dia itu muzakkar. Jadi kita lihat yang mempunyai tanda-tanda itu perempuan, ya, yang mempunyai tanda-tanda itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau tidak punya tanda-tanda perempuan, dia itu muzakkar. Kalau punya, berarti muannats. Tanda-tanda muannats itu bisa dilihat by nature, secara alamiah, atau secara genetis. Ya, siapa yang mengatakan bahwa ibu itu bukan perempuan, ya toh? Ukhtun itu saudara perempuan, bukan perempuan. Bintun itu anak perempuan, jelas perempuan. Kemudian by form, berdasarkan bentuk. Nah, kalau kata benda itu berakhir dengan ta marbutah, berarti dia perempuan. Seperti madrasah, sayyarah, sa'ah, dan sebagainya. Tapi ada pengecualian. Khalifah yang juga berakhir dengan ta marbutah itu laki-laki, bukan perempuan. Hamzah yang berakhir dengan ta marbutah itu laki-laki, bukan perempuan. Muawiyah itu bukan perempuan. Muawiyah itu bukan perempuan. Oleh karena itu yang punya nama Muawiyah itu biasanya laki-laki. Tapi oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah, ada juga perempuan yang sudi dipanggil Muawiyah. Seperti Maisarah. Maisarah itu banyak digunakan oleh perempuan sebagai nama. Nah, dia termasuk ini juga sebetulnya. Maisarah itu laki-laki, ya, walaupun dia berakhir dengan ta marbutah. Kemudian by convention, berdasarkan kesepakatan di antara ahli tata bahasa Arab. Nah, nama-nama tempat pada umumnya perempuan, kecuali Lubnan, Al-Iraq, Al-Sudan. Al-Sudan. Memang kalau kita lihat ini, tiga nama ini, Lubnan, Al-Iraq, Al-Sudan, ini tempat yang di situ biasa terjadi pergolakan, ya, pergolakan keras. Kemudian anggota tubuh yang jumlahnya sepasang seperti ainun, udhunun, yadun itu perempuan.
Tapi kalau tidak sepasang, misalnya roksun, kepala, itu laki-laki. Ya, laki-laki. Amfun, hidung, itu satu, laki-laki. Kemudian kata benda tertentu yang harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Misalnya ardun bumi, itu perempuan. Syamsun, matahari, itu laki-laki. Darun, rumah, itu perempuan. Rihun itu angin. Angin itu perempuan. Ya. Angin itu kalau berhembus, jadi ya perempuan ya, perempuan. Kemudian nama-nama perempuan, Maryamu ini nama perempuan, walaupun dia tidak berakhir dengan ta marbutah. Zainabu nama perempuan walaupun dia tidak berakhir dengan ta marbutah. Fatimatu nama perempuan dan berakhir dengan ta marbutah. Aisyatu. Dan ini nama-nama ini tidak bertanwin. Perhatikan itu. Bukan Maryamun, bukan Zainabun, bukan Fatimatun, bukan Aisyatun. Oke, saya kira cukup sekian. Pada edisi berikutnya akan kita tampilkan latihan-latihan yang berhubungan dengan gender. Latihan-latihan yang berhubungan dengan gender. Kemudian perlu dicatat, diulangi lagi. Ini gender, jenis kelamin menurut tata bahasa ya. Jenis kelamin menurut tata bahasa, bukan jenis kelamin secara biologis. Coba lihat, sayaratun ini perempuan dah. Perempuan. Kenapa saya menurut tata bahasa? Bukan secara biologis. Secara biologis, sayaratun itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan gender di sini adalah jenis kelamin menurut tata. Saya kira cukup sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, episode 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.